Enak Hongkong apa Taiwan? Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini saya teh nggak tahu mau bikin vlog apa, jadi kita ngoceh lagi aja. Dan ini saya bawa anduk seperti aduk kambeca. Jadi karena di sini lagi panas banget, walaupun ada hujan tapi siga ngelekep gitunya, panas pisan. Jadi pernah ada yang bertanya seperti begini ya ke saya teh, Ari sebenarnya gaji di Hongkong teh sabaraha gitu, berapa gaji di Hongkong itu, kok yang ini segini, yang ini segini gitu, nggak sama gitu ya. Sebenarnya sih kalau gaji yang tetapnya ya, saya mah langsung aja jawab ya, nggak basa-basi kali itu kali. Sebenarnya kalau gaji yang masih tetapnya ya, yang masih resminya kayak gitu 4.630 itu yang masih resminya ya. Tetapi kalau misalnya kita udah lama kerja di sini, katakanlah ex Hongkong lah kayak gitu ya, terus tapi di sini ya yang di Hongkong, terus kita mau pindah majikan, itu biasanya ada sedikit peningkatan gaji ya. Itu tergantung nantinya ya antara majikan dengan kita pekerja. Tetapi biasanya ada beberapa agent yang memberikan kisi-kisi dulu, atau memberikan ya apa ya ibaratnya apa ya, memberikan ya kisi-kisi lah gitu sama majikan gitu ya. Nah saya jadi menerapkan gaji dulu gitu agentnya, misalnya 5.500 gitu, itu dari agensi ya. Jadi membantu kita dulu gitu si agensinya, memberikan gaji dengan patokan 5.500 kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya kita sudah deal dengan majikan di sana, kita bisa runding gitu. Kalau misalnya ya majikannya baik, mungkin dinaikin. Kalau majikannya ya mungkin ya agak keberatan, mungkin bisa diturunin. Dan di sana kita bisa berunding, bisa kita nanti menolak oke dengan gaji yang ditawarkan majikan, bisa juga tidak, itu terserah kita ya. Karena setahu saya semakin pengalaman kita banyak di sini, maka majikan itu ada yang berani membayar tinggi. Jadi kumah hanya mau diomongkannya, ternyata pengalaman juga mempengaruhi pada gaji kita juga gitu. Karena kan kita nanti kalau interview ditanya pengalamannya di mana, jaga apa aja, seperti apa aja. Nah itu ternyata mempengaruhi gaji kita juga. Bahkan ada majikan saya sendiri ditanya, kamu mau gaji berapa? Enak kan tuh, kita tinggal jepret mau gaji berapa, tinggal ngomong gitu. Nanti baru di sana ada rundingnya. Makanya kenapa nggak sama. Tetapi kalau yang masih resminya 4.630, dan kalau dirupiahkan itu tergantung ya, tergantung kursnya. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun ya, karena kita mengikuti kurs yang ada kayak gitu ya. Nah jadi begitulah besti. Isin aku ngomong besti. Ya jadi begitulah ya kalau misal masalah gaji ya, jadi nggak sama semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok si ini mas segini, kok si ini mas segini, tetapi setahu saya sekarang yang dari Indonesia datang ke Hongkong itu setahu saya sih katanya sih udah hampir rata 5.000 katanya gitu ya. Walaupun mungkin masih ada yang 4.630 ya, tapi itu sedikit banget. Terus ada lagi yang bilang kenapa sih nggak review kayak rada dikeun kamera. Nah gini kenahan nggak pernah review gaji Hongkong. Bukannya nggak mau review ya, mungkin belum ada waktunya. Karena saya mah kalau udah megang duit langsung saya kirimin, langsung saya tabungin. Saya mah cuma nyisain sedikit buat jajan, jadi nggak ada waktu untuk review dulu, ngejeng-jerengin duit gitu. Pokoknya saya mah nerima, kirimin, tabungin buat jajan gitu, tinggal sedikit. Jadi kalau mau review buat jajan mah paling saya megangnya berapa aja kayak gitu ya. Hari review kumaha gitu ya, insya Allah lah kapan-kapan kalau saya ada waktu saya review ya. Terus kenapa sih nggak ke Taiwan, kenapa yang ditujunya di Hongkong? Nah sebenarnya ya aku tuh dulu tuh sebelum ke Hongkong itu tujuan pertama itu ke Taiwan, beneran. Saya tujuan pertama ke Taiwan, saya udah mau daftar ke Taiwan. Ternyata ada teman saya yang bilang jangan ke Taiwan. Kenapa? Nanti kamu takutnya dapatnya bagian ngarit, karena waktu itu kebetulan dia juga bagian ngarit, maksudnya ya ngarit terus sama apa tuh ngangon itik kayak gitu ya. Lebih baik ke Hongkong katanya gitu. Jadi dia sendiri yang menyarankan karena dia ya punya pengalaman seperti itu di Taiwan. Jadi mungkin takut saya juga punya pekerjaan yang sama, walaupun itu kan rezeki-rezekian ya. Terus ada lagi yang bertanya enak Hongkong apa Taiwan? Menurut saya sih ya
mau di Hong Kong, mau di Taiwan, mau di Korea, mau di Jepang, itu sama aja. Jadi tergantung kita membawa situasi pekerjaan kita sendiri. Jadi menurut aku kalau dikatakan enak di Hong Kong apa di Taiwan, ya tergantung kitanya sendiri gitu. Terus ada lagi yang pernah bilang, kamu lama banget di Hong Kong, mau jadi nenek moyangnya Hong Kong ya? Waduh, semua orang juga nggak ada sih yang mau pengen jadi nenek moyang di luar negeri, enggak sih ya. Cuman kalau dikatakan butuh juga ya butuh, tetapi di samping butuh itu ada sebuah kenyamanan. Kalau misalnya kita butuh saja nggak nyaman, pasti akan ada ujung-ujungnya pengen pulang. Belum finish kontrak ya pengen pulang, udah finish kontrak ya pengen pulang. Karena apa? Nggak ada kenyamanan. Jadi antara butuh dan nyaman itu sama-sama. Jadi nggak mungkin kita itu butuh saja tapi nyamannya nggak ada. Pasti antara butuh dan nyaman tinggal di negara tersebut. Kalau misalnya kita butuh saja terus nggak nyaman, paling finish kontrak udah keluar, atau misalnya tengahan kontrak wah udah pengen pulang kayak gitu ya. Ya seperti gitu. Jadi kalau saya sih antara butuh dan nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, nggak mungkin saya sampai lama di Hong Kong. Jadi antara butuh dan nyaman ya sama-sama aja. Jadi begitu saja ya jawabannya. Dan sekarang saya mau kerja. Semangat pokoknya mah. Dadah, sampai ketemu lagi ya.